Indonesia memiliki banyak keragaman. Selain keragaman sosial dan budaya, Indonesia juga memiliki keragaman ekonomi. Ekonomi adalah salah satu bidang yang memegang peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai bangsa yang memiliki penduduk dengan jumlah yang banyak, pasti terdapat keragaman ekonomi. Batik Gedok adalah salah satu batik khas Tuban yang mampu menggerakkan ekonomi di Tuban. Lalu, keragaman ekonomi apa saja yang ada di Indonesia? Apa yang kalian ketahui tentang wirausaha? Bersama Ustadz Al di sini, mari kita sama-sama belajar tentang keragaman ekonomi dan wirausaha di tema 4 dan tema 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku hari ini? Ustadz harap kalian tetap dalam keadaan sehat, semangat, dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumpa lagi dengan Ustadz Al di sini. Kalian akan belajar bersama Ustadz Al tentang PPKN di tema 4 dan tema 5. Tema 4 tentang keragaman ekonomi, sedangkan tema 5 tentang wirausaha. Sudah siap ya? Kita awali hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kompetensi dasar untuk PPKN tema 4 dan tema 5 pada hari ini adalah KD 3.3, yaitu tentang menelaah keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi. Sedangkan KD 4.3 mengampanyekan manfaat keanekaragaman sosial, budaya, dan ekonomi. Sedangkan untuk fokus pembelajaran pada hari ini adalah di tema 4 kita akan belajar tentang keragaman ekonomi, meliputi identifikasi keragaman ekonomi, kemudian manfaat dari keragaman ekonomi, serta sikap-sikap yang harus kita terapkan dalam menghadapi keragaman ekonomi. Sedangkan di tema 5 kita belajar tentang wirausaha. Apa itu wirausaha dan bagaimana cara kita bisa menjadi seorang wirausahawan? Nanti kita akan sama-sama bahas di pertemuan pada hari ini. Indonesia adalah negara yang sangat luas. Dari Sabang sampai Merauke tentu terdapat keragaman ekonomi. Setelah ini kita akan membahas faktor-faktor penyebab keragaman ekonomi yang ada di Indonesia. Faktor-faktor penyebab keragaman ekonomi. Karena Indonesia adalah negara yang beragam mulai dari sosial dan budaya, tak terkecuali dengan ekonomi. Berikut adalah faktor-faktor penyebab keragaman ekonomi yang ada di Indonesia. Nomor 1, keragaman ekonomi di Indonesia bisa dibedakan karena adanya keragaman bentang alam di Indonesia. Yang kedua, tentang letak geografis Indonesia. Seperti kita tahu, Indonesia terletak di antara 2 benua dan 2 samudera, yaitu benua Asia dan benua Australia. Sedangkan samudranya adalah Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Tentu, hal itu dapat mempengaruhi jenis-jenis ekonomi apa saja yang bisa diterapkan di Indonesia. Kemudian yang ketiga, tentang sarana dan prasarana yang dimiliki oleh masyarakat. Setiap daerah memiliki ciri khas masing-masing dan sarana dan prasarananya juga berbeda-beda. Jadi, hal-hal tersebut yang dapat menyebabkan keragaman ekonomi yang ada di Indonesia. Berikut adalah keragaman ekonomi yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah kegiatan agraris. Indonesia adalah negara agraris atau sebagian besar masyarakatnya bekerja di bidang pertanian. Hal tersebut yang menyebabkan Indonesia memiliki daerah pertanian yang sangat luas dan tumbuh dengan subur. Yang kedua adalah kegiatan perikanan. Selain negara agraris, Indonesia juga dikenal sebagai negara maritim atau negara yang mempunyai wilayah laut yang sangat luas. Hal tersebut menyebabkan banyak penduduk Indonesia yang bekerja di bidang kelautan atau biasanya mereka bekerja sebagai nelayan dan hasil-hasil dari perikanan tersebut bisa diekspor. Yang ketiga, tentang kegiatan perdagangan. Kegiatan perdagangan memegang peranan penting dalam perekonomian bangsa kita. Kemajuan zaman menyebabkan lahirnya banyak pasar modern di daerah perkotaan seperti minimarket dan mall.
Perbedaan kondisi pasar di daerah pedesaan dan perkotaan tidak menjadi masalah. Kondisi tersebut justru memberi banyak pilihan bagi masyarakat, sehingga kebutuhan ekonomi di masyarakat tersebut terpenuhi. Selanjutnya, kita ke keragaman ekonomi yang keempat. Di sini ada kegiatan industri. Kegiatan industri terdapat di sekitar kita, mulai dari industri rumah tangga, industri kecil, industri menengah, hingga industri besar. Contoh industri rumah tangga yang banyak terdapat di Indonesia adalah industri pakaian batik. Daerah-daerah seperti Pekalongan, Solo, dan Yogyakarta menjadi daerah-daerah pusat industri batik. Tak terkecuali Tuban. Tuban juga memiliki batik khas, yaitu batik gedok, yang mampu menggerakkan ekonomi dan bisa bersaing di batik-batik nasional lainnya. Selanjutnya adalah kegiatan pertambangan. Pada kegiatan pertambangan ini, Indonesia memiliki kekayaan berupa sumber daya alam yang melimpah. Sumber daya alam tersebut tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia. Pengolahan sumber daya alam dilakukan oleh pemerintah melalui badan usaha pemerintah serta bantuan pihak swasta yang pelaksanaannya diatur dalam undang-undang. Contoh sumber daya alam yang bisa kita manfaatkan adalah minyak bumi dan gas alam. Kegiatan pariwisata dapat bergerak karena adanya kenampakan alam di Indonesia yang begitu indah. Di Tuban, banyak tempat-tempat wisata yang bisa kita kunjungi, baik dari wisata religi ataupun wisata pantai dan wisata lainnya. Contoh wisata religi yang paling terkenal adalah Sunan Bonang. Sedangkan wisata pantai yang bisa kita kunjungi ada wisata Pantai Kelapa, Pantai Cemara, Pantai Remen, dan lain sebagainya. Penduduk Indonesia memiliki profesi yang juga beragam. Dari gambar di samping, kita bisa lihat bahwa banyak keragaman jenis profesi. Gambar yang pertama ada seorang dokter, gambar yang kedua ada seorang guru, gambar yang ketiga ada seorang petani, dan gambar yang keempat ada kelompok pekerja yang ada di kantor. Dari gambar-gambar tersebut, profesi bisa diklasifikasikan menjadi dua, yaitu profesi yang menghasilkan barang serta profesi yang menghasilkan jasa. Dari gambar di samping, kita bisa lihat bahwa profesi yang menghasilkan jasa, di situ ada dokter sama guru. Sedangkan profesi yang menghasilkan barang, kita bisa lihat di situ ada petani, kemudian pekerja kantoran. Kalau pekerja kantoran ini kita bisa klasifikasikan lagi karena tidak selalu pegawai kantor itu menghasilkan barang. Karena perusahaan-perusahaan di bidang jasa juga ada banyak. Lalu, apa pekerjaan orang tua kalian? Pekerjaan orang tua kalian itu kira-kira menghasilkan jasa atau barang ya? Kalian bisa menanyakan kepada orang tua kalian masing-masing. Keragaman kegiatan ekonomi memengaruhi kehidupan perekonomian setiap masyarakat. Ada masyarakat yang hidup berkecukupan, ada juga masyarakat yang hidup dalam keterbatasan ekonomi. Meskipun begitu, kita tetap harus saling menghormati dan menghargai. Jika hidup berkecukupan, kita tidak boleh sombong, dan kita harus tetap rendah hati dan senantiasa berbuat baik kepada semua orang. Sebaliknya, jika kita hidup dalam keterbatasan ekonomi, kita tidak boleh malu dan merasa iri dengan kehidupan ekonomi orang lain. Kita harus rajin belajar dan berjuang untuk memperbaiki kehidupan ekonomi keluarga. Yang baru saja Ustadz jelaskan tadi adalah sikap-sikap menghadapi keragaman ekonomi. Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah ruah. Dari sumber daya alam tersebut, kita bisa melihat bahwa Indonesia juga memiliki produk-produk dalam negeri yang kualitasnya tidak kalah dengan produk dari luar negeri. Sebagai warga Indonesia, kita harus bangga dan cinta kepada produk-produk dalam negeri. Berikut adalah gambar-gambar produk-produk dalam negeri yang kualitasnya tidak kalah dengan produk luar negeri. Gambar yang pertama ada sepatu, gambar yang kedua ada tas, gambar yang ketiga ada batik, gambar yang keempat ada makanan instan Indomie. Dari gambar-gambar di samping ini, produk-produk tersebut tidak kalah di pasar internasional. Di era globalisasi seperti ini, produk-produk luar negeri banyak masuk di negara Indonesia. Tetapi, sebagai warga Indonesia, kita harus memilih dan memilah produk-produk mana yang bisa kita pakai dan kita konsumsi.
Dan kita harus tetap mencintai dan bangga terhadap produk-produk dalam negeri. Pada zaman sekarang ini, jumlah lowongan pekerjaan tidak sebanding dengan jumlah penduduk. Akibatnya banyak pengangguran. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, baiknya kita harus menggali potensi diri untuk memulai berwirausaha. Apa itu wirausaha? Mari kita simak video berikut ini. Banyak orang-orang, anak-anak muda sekarang ini yang tadinya mungkin dia hanya pengamen, tapi karena merasakan sangat sulit untuk mendapatkan pekerjaan, akhirnya larinya ke kriminalitas. Nah, saya mencoba merangkul teman-teman yang kurang beruntung agar mereka terhindar dari hal-hal yang bertujuan ke kriminalitas tersebut, yang mudah-mudahan bisa membantu memperbaiki perekonomian mereka secara menyeluruh. Semangat sebarkan manfaat jadi misi hidup Rizky Auliadi. Di usianya yang ke-28, ayah satu anak ini memiliki bisnis kerajinan clay yang tak pernah sepi pesanan. Bisnis beromset manis ini tak ia mulai dengan cara yang mudah. Di tahun 2002 silam, Rizky sempat turun ke jalanan menjadi pengamen untuk membantu perekonomian keluarganya. Ia yang kala itu masih duduk di bangku SMP pun sempat merasa minder. Namun kemauan untuk terus berubah membuatnya tetap optimis pada kehidupan. 5 tahun mengamen, tepatnya pada tahun 2007, Rizky bulatkan tekad untuk perbaiki nasib. Belajar dari buku yang ia baca, ia membuat aneka pernak-pernik berbahan tanah liat atau clay. Clay yang pertama kali ia buat pun terdiri dari bahan-bahan rumah yang sederhana seperti tepung terigu. Ya, tahun 2007 itu nggak sengaja saudara saya memberikan sebuah buku tentang keterampilan clay pada saat itu. Nah, saya coba pada saat itu di rumah sendiri, daripada saya nggak ada kerjaan lagi, saya coba iseng bikin. Nah, dari iseng bikinnya itu sebetulnya teman-teman saya mulai melirik apa yang saya kerjakan gitu. Kini pelanggan dagangannya datang dari berbagai macam daerah. Bahkan ada juga yang dari luar negeri seperti Malaysia dan Korea Selatan. Kesuksesan yang tak membuatnya besar hati. Dari 15 karyawan, beberapa di antaranya ada yang berasal dari pengamen jalanan. Salah satunya Yadi, mantan pengamen yang kini bertanggung jawab atas produksi bisnis Rizky. Ya lebih meningkat. Nah. Ya, enggak sih, mendingan di sini gitu. Sebarkan motivasi, Rizky pun tak segan membagi ilmu dan semangatnya dengan menjadi pembicara di seminar dan workshop. Sebetulnya bisnis itu mudah, bisnis itu nggak harus neko-neko. Cukup kita dengan niat memang ingin bisnis dan kita paham banget bagaimana cara melakukannya, kita tahu cara melakukannya, insya Allah semua orang bisa jadi pebisnis dan semua orang bisa merasakan nikmatnya jadi seorang pembisnis gitu, hasil dari pembisnis. Sukses mewujud sebagai buah manis dari perjuangan. Kemauan untuk berubah dan semangat untuk selalu berbagi, cerminan sikap Rizky yang membuktikan bahwa peluang bisa diciptakan, tak selalu dicari. Dias Bella, April Hasibuan, melaporkan untuk NET. Dari video tadi, kita bisa tahu bahwa wirausaha adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk melihat dan menilai kesempatan-kesempatan sumber daya yang dibutuhkan untuk mengambil tindakan yang tepat. Berikut adalah keragaman wirausaha yang ada di Indonesia. Yang pertama, di bidang pertanian, contohnya adalah petani perorangan. Yang kedua adalah industri kecil. Dalam industri kecil ini biasanya juga dilakukan perorangan. Contohnya industri meja, kursi, lemari, keramik, kerajinan tangan, dan lain-lain. Yang ketiga, di bidang perdagangan. Di bidang perdagangan biasanya juga dilakukan perorangan. Contohnya pedagang kaki lima, pedagang di lapak pasar, dan lain-lain. Keragaman usaha yang lainnya adalah usaha jasa.
dilakukan perorangan. Contohnya adalah usaha bengkel, fotokopi, tukang cukur, dan lain-lain. Karena terdapat keragaman wirausaha, yang perlu kita lakukan adalah menghargai usaha orang lain. Berikut adalah cara atau sikap kita dalam menghargai usaha orang lain. Yang pertama, tidak menghina pekerjaan orang lain. Yang kedua, tidak mengganggu usaha orang lain. Yang ketiga, tidak iri dengan usaha orang lain. Yang keempat, melakukan persaingan yang sehat. Dan yang kelima, jika sudah berhasil, sebaiknya kita membantu orang lain. Keragaman wirausaha memiliki banyak manfaat bagi masyarakat di sekitarnya. Berikut beberapa manfaat dari keragaman wirausaha. Yang pertama, membantu terpenuhinya kebutuhan masyarakat di berbagai bidang. Yang kedua, menciptakan inovasi atau penemuan baru yang bermanfaat bagi masyarakat. Misalnya, wirausaha yang memanfaatkan tanaman eceng gondok sebagai bahan baku tas tangan. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar tempat wirausaha. Yang keempat, mengurangi jumlah pengangguran karena memberdayakan warga sekitar untuk bekerja pada usaha yang dilakukan. Yang kelima, membantu pembangunan nasional dalam bidang perindustrian. Seorang wirausaha harus mempunyai sikap-sikap khusus agar usaha yang dijalankan atau bisnis yang dijalankan berjalan sukses. Berikut adalah sikap-sikap yang harus dimiliki seorang wirausahawan. Sikap-sikap yang harus dimiliki seorang wirausaha adalah 1. Kreatif. 2. Jujur. 3. Tanggung jawab. 4. Pantang menyerah. 5. Tekun. Dan 6. Selalu disiplin. Sikap-sikap tersebut sangat perlu dimiliki oleh wirausaha agar seorang wirausaha bisa menjalankan bisnisnya dengan lancar dan sukses. Demikian tadi pemaparan yang bisa Ustadz sampaikan di tema 4 dan tema 5 tentang keragaman ekonomi dan wirausaha. Dan sekarang saatnya kalian mengerjakan evaluasi. Berikut adalah soal-soal evaluasi yang bisa kalian kerjakan. Semua materi di tema 4 dan tema 5 tentang keragaman ekonomi dan wirausaha sudah Ustadz sampaikan semua. Saatnya kita menutup pelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat belajar dan jangan lupa tetap istiqomah dalam beribadah, tetap patuhi protokol kesehatan dan kita semua harus berdoa agar pandemi ini segera berakhir. Ustadz akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.